Selamat pagi Bapak dan teman-teman. Pada pagi hari ini saya ingin mempresentasikan Indonesian Language Model dengan Generative Pre-trained Transformer. Jadi latar belakang, bahasa itu adalah suatu kemampuan unik manusia untuk berkomunikasi, mengolah informasi menjadi pemahaman untuk setiap individu. Natural Language Processing itu adalah cabang ilmu komputer yang sampai sekarang masih mencoba memahami bagaimana bahasa manusia bekerja dan bagaimana cara komputer melakukan proses tersebut. Perkembangan deep learning dengan metode neural sangat pesat melampaui metode sebelumnya seperti metode simbolik atau metode statistik. Metode state of the art sekarang adalah menggunakan language model dapat melakukan banyak tugas-tugas kompleks seperti menerjemahkan bahasa, menjawab pertanyaan, membuat cerita pendek, atau yang teman-teman lain presentasikan melakukan teks analisis dan hanya untuk membutuhkan satu model NLP saja. Jadi ada model NLP bahasa Inggris dan untuk ini itu saya ingin membuat model NLP dalam bahasa Indonesia. Transfer semua itu berasal dari uh, arsitektur awal transfer model Vaswani et al. Dari paper Attention is All You Need. Itu adalah arsitektur dasar self terbaru yang dapat melakukan banyak tugas-tugas NLP dengan transformer, membuat banyak arsitektur baru seperti Bidirectional Encoder Representation from Transformer atau BERT yang terkenal dari Google, atau Roberta dan GPT yang saya ingin buat yang dikembangkan oleh OpenAI. Arsitektur ini memiliki keuntungan untuk melakukan supervised learning dan unsupervised learning secara bersamaan dengan baik, hampir menyaingi performa bahkan sama dengan manusia pada tugas-tugas tertentu seperti translasi bahasa. Permasalahannya, dengan adanya kemajuan pesat dalam bidang NLP ini adalah ada hal yang sangat baik, tapi di Indonesia pengaplikasian model sangat belum dapat diwujudkan. Faktor-faktor ini yang menyebabkan masalah ini itu adalah terjadi kurangnya data teks yang dibutuhkan dalam bahasa Indonesia untuk mengaplikasikan model di mana bahasa Inggris adalah bahasa yang paling banyak dipakai di dunia. Bahasa Inggris juga memiliki banyak dan tidak seperti Indonesia, bahasa Inggris memiliki banyak open source repository seperti web text untuk memudahkan penelitian untuk akses data teks yang dibutuhkan. Perumusan masalahnya itu jadi adalah satu, bagaimana cara mendapatkan data teks bahasa Indonesia yang besar dalam kuantitas, tetapi juga berkualitas untuk dapat melatih model. Dua, apakah data yang didapatkan pada penelitian dapat membuat hasil evaluasi model lebih baik. Dan tiga, apakah model yang dapat melebihi performa dari model yang sudah ada sebelumnya. Jadi tujuan penelitian berdasarkan masalah sebelumnya, tujuan penelitian itu adalah satu, membuat generatif pretend model dalam bahasa Indonesia. Dua, mengumpulkan banyak data teks untuk melatih model serta untuk riset ke depan. Dan tiga itu menentukan indikator dan matriks yang sesuai untuk secara objektif untuk membandingkan performa dengan model lain. Jadi manfaat penelitian itu yang untuk membangun Indonesia Language Model berarti membutuhkan banyak sekali pengumpulan data yang besar. Jika ada model yang jauh lebih baik ditemukan, maka data ini masih dapat digunakan untuk riset dan penelitian kembali yang ada di masa depan. Oleh sebab itu, pengumpulan data teks ini sangat bermanfaat, tidak hanya untuk sekarang, tetapi untuk bahan dasar model di masa kedepannya. Dengan adanya Indonesia Language Model yang lebih baik juga sangat bermanfaat dalam pengaplikasiannya di dunia nyata. Banyak sekali tugas yang dapat dilakukan, mulai dari mesin pembantu interaksi seperti automatic customer service, chatbot atau Q&A mesin tanya jawab sederhana, teks generasi, mesin pembuat kuis otomatis, dan banyak hal lain. Dan juga dapat riset teks analisis, teks sintesis yang lain, yang dahulunya itu tidak dapat dilakukan di komputer. Tinjauan pustaka untuk model awal arsitektur transformer oleh Vaswani et al. Tahun 2017, itu adalah awal mulai perubahan model state of the art terbaik, di mana sebelumnya itu menggunakan LSTM RNN, Recurrent Neural Network, menjadi transformer. Berdasarkan model transformer muncul banyak sekali arsitektur berdasarkan transformer seperti BERT, di mana BERT dikembangkan menjadi lebih baik yaitu Roberta. Perbedaan utama dari BERT dengan GPT, BERT fokus terhadap menggunakan suatu task, di mana keunggulan GPT itu adalah pada text generation-nya. Arsitektur GPT acuan adalah GPT-3 dari OpenAI atau GPT-3. Perbedaan GPT-3 dengan language model yang lainnya adalah mulai dari pembelajaran model GPT menggunakan zero shot, one shot, atau few shot pada proses pre-training. Model diberikan data yang banyak dengan tujuan proses dapat dilakukan lebih natural dijalankan dibanding dengan BERT atau Roberta model yang harus melakukan repetisi ulang untuk melakukan suatu task. Tapi kelemahan dari GPT-3 itu membutuhkan data yang sangat baik dan sangat besar banyaknya. Oleh sebab itu model dapat menggeneralisasi dengan baik untuk berbagai macam tugas dan melakukan generasi teks. Dan untuk masalah
benchmark pada riset Koto et al. 2020, riset bidang NLP di Indonesia telah diberikan dataset untuk tugas serta benchmark yang ada untuk mengukuran kemampuan language model NLP. Model GPT dapat menggunakan IndoLam sebagai benchmarknya, atau Indonesia Language Evaluation Montage, untuk dapat menentukan performa perbandingan dengan model yang lain. Landasan teori, generative retraining sebelumnya itu adanya transformer, seluruh model NLP dikerjakan dengan model-model yang berbeda untuk tugas-tugas yang berbeda. Ada model untuk seperti contoh machine translation, ada mesin untuk Q&A. Model ini ya, tetapi dengan generative retraining ini, model ini menggunakan supervised learning. Uh, maaf, untuk model sebelumnya itu menggunakan supervised learning. Kelemahan dari supervised learning itu menggunakan data yang sangat besar dan juga teranotasi, jadi sangat susah untuk menggeneralisasi untuk tugas yang lain, dimana dengan generative retraining menggunakan unsupervised learning dan akhirnya itu akan di fine tuning. Konsep besar dari GPT itu adalah mencoba mempelajari konsep bahasa. GPT menggunakan semi supervised learning. Untuk tugas NLP memiliki 3 komponen, ada unsupervised language modeling, ini adalah yang pertamanya. Jadi T itu adalah token data unsupervised, di mana kita tidak menggunakan anotasi, hanya memasukkan data saja. Setelah itu ada supervised fine tuning. Hal ini dilakukan untuk memaksimalkan likelihood. Jadi apabila kita ingin membuat tugas spesifik, kita dapat meminimalkan perubahan dari struktur model ketika terjadi fine tuning, dan input akan diubah atau transformasi menjadi kalimat sekuensial. Contohnya ketika kita ingin membuat tugas pertanyaan model, dapat diberi pertanyaan terlebih dahulu dan sekuensi selanjutnya akan diubah menjadi pilihan ganda. Dengan supervised fine tuning ini kita dapat tinggal melatih data yang memiliki supervised atau anotasinya saja, dan memiliki dan juga model tersebut telah belajar dari unsupervised sebelumnya. Ini membuat model menjadi jauh lebih baik dari sebelumnya. Setelah itu generative retraining 2, dataset GPT membutuhkan banyak dataset. Generative retraining membutuhkan dalam GPT ini membutuhkan buku corpus, di mana corpus itu mengandung lebih dari 7.000 buku untuk model yang dapat belajar dari data yang tidak pernah dilihat. Setelah itu model arsitektur yang diimplementasi GPT menggunakan 12 layer dari decoder dengan transformer yang memiliki mask self-attention untuk mempelajari language model. Arsitektur ini mirip dengan transformer awal, kegunaan masking membantu model untuk mempelajari tujuan objektif model. Setelah itu untuk web scraping. Web scraping itu adalah proses penggunaan komputer untuk mengekstrak isi konten atau data dari seluruh website. Web scraping dapat mensalin seluruh website dari HTML code sampai ke data yang ada. Kegiatan scraping ini biasa dilakukan untuk search engine atau marketing untuk menganalisis kegiatan yang ada di internet. Tapi untuk kasus kita kali ini, NLP web scraping digunakan untuk mengumpulkan banyaknya unavailable data dari internet seperti website media, Wikipedia, sampai blog personal seseorang. Web scraping ini dapat dilakukan dengan membuat dengan komputer mengerti struktur dari suatu website, dan dari struktur tersebut kita bisa mendapatkan data-datanya. Jadi adalah dasar teori kita dapat melakukan awal kita melakukan data pre-processing, tidak hanya langsung memasukkan data, kita akan cleaning, editing, reduction, dan wrangling. Dari metode penelitiannya cukup linear, hanya web scraping. Terus setelah itu, setelah mendapatkan data, kita membuat model, pembelajaran model, dan evaluasi model. Untuk pengumpulan datanya juga, untuk Indonesia juga ada data-data yang pernah dikumpulkan. Tabelnya itu ada yang ada di kanan. Itu adalah dataset yang pernah ada di Indonesia. Data akan tinggal diunduh dan dapat digunakan kembali sebagai unsupervised data atau untuk fine tuning dengan model yang ada. Metode penelitiannya itu adalah menggunakan TensorFlow. GPT OpenAI juga telah menerbitkan source code-nya. Jadi tinggal menggunakan source code dari situ dan kita akan mengambil data dan menjalankan di situ. Dan ini rencananya akan dijalankan oleh Google Colab dengan Tesla K80. Dan evaluasi terakhir ini adalah yang dilakukan, ini adalah montage yang ada di IndoLam. Ada tugas sequence labeling yang memakai akurasi, micro average F1, micro average F2, UAS, dan last, yaitu unlabeled attachment score, dan last label attachment score. Keduanya digunakan sequence labeling. Setelah itu ada tugas semantik, ada F1 dan juga ada ROG. ROG itu adalah Recall Oriented Understudy for Gisting Evaluation untuk metrik mesin translasi. Setelah itu yang ketiganya itu adalah subtask tugas coherency, seperti next fitting prediction dan fit ordering. Dan ini adalah jadwal penelitiannya untuk bulan pertama, mengambil dan mengumpulkan data, mengedit data pre-processing. Setelah itu dari bulan Februari sampai pertengahan April ada pembuatan model, dengan di tengah-tengahnya Maret akan ada evaluasi dan analisis untuk supervise dan fine tuning modelnya tersebut.
dan pembuatan laporan dimulai ketika selesai mengumpulkan data. Jadi sekian dari presentasi saya. Terima kasih banyak.